Jadi ini gang rumahnya guys, tadi yang saya video. Ini ke daerah Bantar Gebang, itu lampu merah, itu ke kanan itu arah apa namanya, Narogong. Ke kiri itu Bantar Gebang Cibubur. Nah, kalau ke sini sekitar 500 meter ke kanan itu adalah ke daerah Pasar Bantar Gebang. Kalau ke kiri itu daerah rumah saya, ke daerah Mustika. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di YouTube Joel STNJK. Ini saya lagi jalan sore-sore nih ke daerah Bantar Gebang. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan ada itu ibu di toko nutrisi. Jadi saya info ke ibu itu kalau ada nanti orang-orang yang yang cacat seperti itu, boleh diinfo ya Bu, saya tinggalin kontak saya. Ternyata kemarin Bapak ini ke sana, jadi ke daerah Pasar Tanah Merah. Ketemu dengan Bapak ini, diinfo ke saya. Dan saya janjian dengan Bapak ini, saya datang ke rumahnya. Nanti saya video ini rumahnya, biar teman-teman tahu. Nah, boleh Pak diperkenalkan dulu Pak sebelum kita lanjut ini, boleh diperkenalkan nama saya? Perkenalkan, nama saya Yoyo Rohman. Pak Yoyo, Yoyo lah panggilannya. Pak Yoyo. Ini Pak, kalau boleh tahu ini kenapa ini Pak? Masalah apa ini Pak intinya? Ini tadinya mah ada penyakitnya Pak. Oh ini ada penyakitnya. Jadi kalau teman-teman lihat, maaf ini kaki Bapak ini nggak ada satu ini. Jadi katanya tadi karena ada penyakit. Boleh Pak dijelasin Pak? Ada penyakitnya, kalau kata dokter pembuluh darahnya pecah tapi dicampur sama penyakit getah bening. Getah bening. Ya, jadi darah itu dari atas dengkul sampai ini nggak berhenti, darah putih itu lengket. Itu pas usia berapa itu Pak? Ya usia kemarin udah masih baru sih ini. Oh ini masih baru ini? Masih baru. Kemarin yang diamputasi ini tahun 2016. Tahun 2016? 2016. Berarti masih termasuk baru, sekitar 7 tahunan lah ya. 7 tahun ya? Ya, tanggal 10 bulan 10 2016. Jadi darah itu udah nggak bisa di stop lagi, nggak bisa udah susah diobatinnya. Kata dokter saya saran disisit pakai pen, cuman saya nggak mampu untuk kontrol sebulan-bulannya, nggak mampu. Jadi sebelumnya itu Pak, itu kenapa itu sebelumnya itu? Awal mulanya ketiban besi, saya kan supir. Ketiban besi? Iya, supir. Jadi kayak gini-gini bintik, kayak kutil. Nah, begitu saya tarik keluar bolong, darah hitam langsung keluar putih. Langsung aja dari sini keluar semua darah putih, semua nggak berhenti selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Berarti itu dari 2013? 2000, pokoknya dipotong 2016 ya. Iya, kalau 3 tahun berarti sekitar 2013 ya itu kejadian itu ya Pak? Iya, nah itu tapi saya berusaha untuk menghidupkan keluarga. Saya nyupir, terusnya udah nggak kuat nginjek kupling, saya berhenti 2016 tanggal bulan 9 ya, bulan 9 ya, bulan 9 tanggal 7 lah. Oke, berarti langsung setelah udah 3 tahun itu dokter memutuskan ini diamputasi. Bagaimana Pak perasaan Bapak waktu dokter memutuskan itu mau diamputasi? Apa yang dipikiran Bapak? Ya bingungnya kenapa ya saya begini, apa mungkin takdir apa gimana kan, kita kan nggak tahu namanya takdir orang, takdir dari Allah kita kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur semenjaknya saya diamputasi saya sehat seperti biasa, walaupun jalan dibantu pakai tongkat. Alhamdulillah ya, untuk mencari nafkah ya saya bagaimana caranya berputar otak, yang penting anak istri bisa makan, bisa neduh, bisa jangan kehujanan kepanasan. Begini saya masuk pasar keluar pasar. Jadi itu minta ya di sana ya. Tapi terserah orang mau ngomong apa, yang penting kan saya nggak mencuri. Iya benar, itu bagus itu Pak itunya. Pokoknya kita jangan mencuri. Ya itu bagus itu ini. Tapi saya nggak, walaupun ke pasar juga nggak ke kios-kios. Saya begitu masuk ke tempat pasar duduk di pintu, udah sampai pulang paling minimal dari jam 7 sampai jam 10 udah pulang. Jam 10 pagi? Iya. Bapak nggak ada maksudnya itu kayak ngamen, nyanyi gitu nggak? Udah ada saya, cuman saya namanya berat ya, pakai tongkat kan, pakai tongkat satu saya udah patah, nggak bisa.
Jadi Bapak ini pakai tongkat duen ya? Iya, pakai. Karena itu kan udah diikat pakai karet kan, karena patah kan, ini udah dikasih lagi pendek, patah. Oh. Itu dikasih dari orang. Oh, dikasih ya, iya, itunya ya, tongkat ya. Bapak iya. Ya, itunya. Ada karoken ini, cuman nggak bisa, cuman ada yang ngasih saran, saya kan maaf dari tukang beca, dari pedagang, dari tukang ojek. Kenapa sih Pak yang sehat bisa masuk, Bapak yang begini nggak bisa? Bapak kan bisa ketahuan di mata lahir, iya. Ketahuan. Kalau coba yang normal aja bisa dapat, kenapa Bapak enggak? Nah di situ keputusan saya berpikir malu, sebenarnya malu. Pertama saya masuk dapat duit 42.000 ke pasar. Iya, dari pagi sampai jam 10 dapat duit 42.000. Ada orang nanya, buat apa Pak? Barangkali saya minta ngasih mau sedekah, saya buat keluarga. Banyak orang yang nanya, Bapak sehari dapat berapa? Saya nggak tentu, kadang-kadang dapat gede, kadang-kadang kecil. Oh gitu ya Pak ya? Kadang-kadang nggak bawa duit sama sekali, yang penting saya mikirin buat anak aja. Ya, nah sebelum kita ini Pak, kalau boleh tahu ini Bapak udah berkeluarga atau bagaimana? Ini waktu ini saya lagi menduda. Ini menduda? Menduda. Oh berarti sebelumnya Bapak? Udah punya istri orang Serang, orang Banten. Oke, sebelumnya itu Bapak udah menikah. Nah pas kejadian ini menduda itu? Menduda. Oh gitu ya? Iya. Jadi waktu itu belum ada anak Bapak? Belum. Ini pas saya ketemu sama istri ini tahun 2017, pas tahun baru, nikah Juni tanggal 24 hari Senin. Ya alhamdulillah saya dipercaya sama Yang Kuasa, dikasih keturunan, dapat satu ya. Iya. Jadi itu kan tadi kan kejadian 2016 ya. Iya, 2016. Di bulan Juni 2017, iya. Berarti sekitaran 1 tahun lah kita anggap itu ya. Saya nikah dengan ibu ini. Iya. Anak satu. Nah kalau dari ibu itu ada 3. Berarti ibu itu juga dulu maaf ini janda ya? Janda ya. Ada 3. Iya, jadi semua anaknya itu di mana? Di Jawa. Di Jawa. Udah usia berapa itu? Yang satu udah punya anak, yang satu sekarang lagi ngandung, yang satu belum. Oh gitu ya? Berarti udah nikah semua ya? Belum, satu lagi. Oh satu lagi. Jadi itu mereka masih sering berhubungan dengan Bapak, maksudnya telepon atau apa? Sama anak? Iya. Sering. Yang di sana? Sering. Oh sering ya, berarti dalam arti ya keluarga dekat juga ya intinya ya. Jadi ini anak Bapak dari ibu ini? Iya, satu. Usia berapa itu sekarang? 3 tahun, sampai besok September 3 tahun 7 bulan. 3 tahun. Oh, berarti sampai September besok 4 tahun. Udah mau masuk TK ya? Iya. Atau udah? Belum. Oh belum ya? Belum. 3 tahun sekarang ya? Iya. Usia September besok 4 tahun. Iya. September besok 4 tahun. Jadi sejak menikah itu Bapak tinggalnya di sini atau bagaimana? Di sini yang ngontrak. Setelah menikah? Iya. Udah di sini? Udah. Di sini dia di Bantar Gebang udah 10 tahun. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Jadi ini guys, dekat pasar Bantar Gebang ini, di keluar gang ini, sekitar paling itu 500 meter atau sekitar hampir kurang lebih 1 kilo lah itu. Yeah. Udah pasar Bantar Gebang. Jadi Bapak ini ngontrak di sini. Ada gang itu paling ujung. Kalau saya lihat tadi nih masih luas ke sana, tanah kosong. Bapak ini ngontrak. Jadi ini kalau kita lihat ini kontrakan ini hanya petakan kecil, dapur, kamar mandi. Kamar mandi. Seperti nanti akan saya buat videonya. Iya. Nah inilah kontrakannya Pak Yoyo. Ini gangnya ke jalan raya sana, itu adalah untuk ke Bantar Gebang. Nah ini tadi yang saya bilang ada rumah kosong ini. Tempat kosong ini. Jadi rumah Pak Yoyo nih kontrakannya. Nah ini kontrakannya. Ini hanya petakan kecil guys. Nah, ini dapur, ini kamar mandi. Nah. Oke, kebetulan ibu itu lagi keluar. Jadi waktu itu ini kan Bapak nih 2016 nih kejadian. Iya. 2017 nikah. Nah maksudnya ibu kok mau sama Bapak ini? Ya. Apa rahasianya itu Pak? Saya juga bingung, emang kan saya jadi penasaran ya, saya ketemu sama saya, mau nggak Neng jadi istri saya, tapi saya keadaan begini. Dia suka bercanda, serius, tapi ya insya Allah lah, kalau untuk makan mah saya nggak bakalan susah. Saya mau orang jiwanya jiwa pekerja gitu, tapi ya saya minta satu, sholat aja, berdoa sama Yang Maha Kuasa, dan ninggalin yang 5 waktu gitu aja.
Itu kata saya. Kata bapak iya. ke ibu ya. Ya kalau masalah makan mah kita istilahnya bareng-bareng aja. Iya. Ya kalau saya dapat garam ya mungkin makan garam, kalau dapat gula mungkin dapat gula gitu. Begitu ya. Jadi ketemu ibu di Bekasi. Di Bekasi nih. Ya, jadi Bekasi. waktu itu ibu bersama anak. Sama anaknya. Sama anak yang terakhir kali ya. Iya. Kan itu kan dua yang dibawa ke kampung begitu. Ini main pengen tahu rumah saya. Ya kan dibawa. Ya udah. Saya di kampung udah keadaan begini pas. Ya pas beginilah datang. Pas habis lebaran. Nah, oh ini rumahnya, iya ibu saya. Ini ibu saya. Sekarang kebetulan ibu udah nggak ada. Iya, maksudnya tadi pas nikah itu, sebelum nikah itu ibu bersama anak-anaknya atau bagaimana? Ya bersama anak-anak. Oh gitu. Setelah nikah baru ke ini ya. Pada ngikut bapaknya. Tadi kalau ibu itu asli mana itu? Magelang atau? Kalau aslinya sama-sama satu daerah, cuma dia gede di sini. Bapaknya orang Tasik, emaknya orang Tasik, saya juga orang Tasik. Oh, dari Tasik ya? Iya. Mungkin karena itu langsung nyambung kali itunya, Pak. Iya. Mungkin jodoh saya kali, Pak ya. Gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir juga begini, Pak, kenapa saya begini? Saya jujur aja malu. Nggak pengen kayak yang disebut kayak orang sekarang istilahnya ngemis. Tapi gimana caranya? Saya punya saudara juga nggak ada yang ngebantu. Jujur, saya bukan ngomong, saya pengen ini. Saudara saya ada, nggak ada yang ngebantu. Keadaan saya mah sekarang pasrah lillahi ta'ala. Saya ngandelin makan dari orang aja. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sama orang-orang yang di pasar mana aja ya udah memberi sedekahnya. Saya berdoa sama Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, digampangkan usahanya, dilancarkan segala urusan. Yang mempunyai anak, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu aja. Mudah-mudahan doa saya dikabul sama Allah. Beliau yang melimpahkan rezekinya sedekah sama saya, mudah-mudahan dibalas sama Allah. Amin. Amin. Jadi seperti itu guys, Bapak ini kalau kita lihat ini apa namanya, ini benar-benar ini bekas ini ya, jahitan ini 27 jahitan. 27 jahitan iya. Ini. Itunya tadi udah kita dengar cerita Bapak ini kalau ini diamputasi sekitar tahun 2016. Jadi sebelumnya Bapak ini adalah supir ya, supir truk atau supir apa itu? Saya supir dari pertama supir Mayasari. Oh, Mayasari ya? Prima Jasa, terus saya bawa Metro Mini, bawa Kopaja. Terakhir saya bawa Metro Mini kemarin tahun 2016 sudah nggak kuat nginjek kupling di daerah itu? Trayek Pondok Kopi Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya udah nggak kuat nginjek kupling, karena darah keluar terus, udah berhenti, saya pamit sama yang punya. Oh berarti sebelum sebelum ini amputasi Bapak udah ini ya, maksudnya udah ada riwayat itu tadi ya? Udah ada. Oh. Jadi ini semua ketutup ke sini, udah nggak bisa kelihatan ini. Jadi darah udah jangan pakai waktu setengah jam, 5 menit udah penuh ini. Udah penuh. Jadi kita kalau kemana-mana, kalau naik mobil selalu bawa tisu sama kardus sama plastik. Gitu ya? Jangan supaya ya. Itu penumpang apa itu kata penumpang? Ya, beginilah. Kalau kita kadang-kadang minder sama temen sama penumpang, kadang-kadang saya banyakkan jalan kaki. Kalau mau kemana-mana banyakkan jalan kaki karena saya minder sendiri, malu sendiri. Ya maksudnya saat Bapak bawa kendaraan. Ya kalau bawa kendaraan biasa aja. Cuman ya kalau habis operasi kita bersihin, takutnya bau amis, tapi alhamdulillah nggak bau amis. Kita dosain disiram pakai air sabun, kasih kopi. Oh gitu ya, biar ada aroma. Iya, biar ada aroma terapi. Tapi gitu. Alhamdulillah penumpang nggak ada yang komen, walaupun pengurus dari perusahaan Metro Mini, dari Kopaja, dari pihak kepolisian nggak ada yang komen. Alhamdulillah, cuman mengatakan sabar aja Pak, insya Allah ntar juga ada jalan keluarnya. Ya beginilah jalannya keluarnya, saya ya selesai sembuhnya diputus. Iya oke Pak. Jadi Pak, kalau Bapak itu sendiri tadi kan ke pasar-pasar nih, jadi setiap jam 7 pagi keluar nih dari rumah nih? Iya, habis sholat subuh saya keluar. Jam berapa itu Pak? Habis sholat subuh jam 5. Jam 5 pagi keluar. Sampai jam 10? Jam 10. Jadi Bapak kemana aja nih di daerah? Kalau ini kan pakai hari ya. Tadi ini hari Sabtu nih, hari sekarang ke Bobelan. Besok ke Jonggol saya. Terus Seninnya ke Cilengsi, Selasa ke Tanah Merah, Rabu ke Bekasi, Kamis ke Tambun Cibitung, Jumat ke Mutiara Gading, Sabtu besok lagi ke ke Setu. Oh, berarti udah terjadwal itu ya? Iya. Jadi orang juga tahu ya? Udah tahu 2 minggu sekali. Oke. Jadi gitu guys, Bapak ini tadi udah dikasih tahu itu jamnya jam berapa, ke sana hari apa gitu. Maksudnya siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau bantu, boleh di ini. Atau Pak, nanti takutnya ada teman kita juga yang mau bantu. Ada nomor rekening?
Kebetulan saya emang nggak punya. Nggak ada ya. Tapi nomor WhatsApp ada. WhatsApp ada, cuma jarang ini saya nggak ngerti. Oke, nanti ngerti. tapi ada ya Pak ya. Ada nomor telepon gitu. Iya, Nanti ada. saya buat di situ. Atau bisa juga nanti kalau nggak ketemu Bapak ini ke pasar-pasar melalui kami juga nanti akan saya kasih ke Bapak ini, karena tempat saya dengan Bapak ini paling sekitar kurang lebih 3 atau 4 kilometer. Iya. Jadi dari rumah saya Mustika ke daerah Bantar Gebang ini, pasar Bantar Gebang sekitar mungkin 3 atau 4 kilometer lah itu. Bisa nanti kita melalui kita nanti. Gitu. Jadi apa namanya? Saya di sini Pak ada kasih sedikit oleh-oleh buat Bapak, berapapun nanti jumlahnya. Iya, iya. Jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi mudah-mudahan dengan video kita ini nanti Iya. orang-orang tersentuh hatinya, mudah-mudahan untuk membantu Bapak, karena tadi apa namanya, anak Bapak masih butuh biaya. biaya. Itu kan masih 3 tahun ya. Masih 3 tahun. Bapak juga keadaan seperti ini, memang Bapak fokus sekarang hanya pergi ke pasar-pasar tadi aja. ya, karena Bapak sendiri nggak ada ini ya namanya, atau Ibu ada usaha atau apa Ibu? Nggak ada Kita ya? Kan nggak, satu yang pengen usaha nggak ada punya modal ya. Usaha modalnya ada yang minjem juga saya nggak sanggup bayarnya. Kan sekarang gimana? Oh gitu ya Pak ya. Nah ini kalau kontrakan berapa nih Pak sebulan? Ini kontrakan 500. 500 sebulan 500 ya. Udah sama sampah 20.000. Sampah 20.000. Ya air 30 jadi 55. 55. Berarti 555 ya Pak ya. 1 bulan. Setiap bulan itu Bapak harus ngasih seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi di sini saya Pak ada kasih sedikit oleh-oleh buat Bapak, berapapun nanti jumlahnya, jangan dilihat Pak. Mudah-mudahan ini bisa jadi menambah manfaat buat Bapak, bermanfaat. Makasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Panjang umur, keluarganya sehat, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin. Gampangkan segala urusan. Mudah-mudahan sukses Bapak kerja di mana-mana. Amin. Dikenal orang yang membantu ya salahnya. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya Pak ya. Amin, amin, amin. Ini jadi saya ngerepotin ini. Enggak Pak. Enggak. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi gitu guys, seperti itu perbincangan saya dengan Pak Yoyo. Pak Yoyo tadi ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman tersentuh hatinya melihat keadaan seperti ini. Tadi tongkat Bapak ini katanya udah udah rusak, udah patah. Jadi Bapak ini harus benar-benar pakai tongkat. Iya. Dua-duanya itu harus pakai tongkat karena nggak kuat. Nggak kuat nahan beban badan. Jadi gitu guys. Jangan lupa di share, di like, di komen YouTube kami ini supaya banyak yang tahu. Oke, selamat sore.